Malam ini saya ingin bersharing tentang benarkah aku percaya pada Tuhan. Suatu hari aku berjumpa dengan seorang anak muda. Aku pikir itu bukan suatu kebetulan. Anak muda itu bertanya kepadaku, "Magdalena, apakah kamu percaya pada Tuhan?" Jawabku dengan cepat, "Ya, saya percaya." Ia menatapku tajam. Lalu kemudian berkata, "Kamu percaya? Aku tidak." Kata-kata itu diucapkannya dengan tegas. Ia pun melanjutkan, "Kamu berkata begitu karena kamu mempunyai semua yang kamu perlukan. Kamu punya tempat tinggal, kamu punya makanan untuk dimakan. Singkatnya, kamu punya semua yang kamu perlukan." Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan lagi, "Aku tidak punya apa-apa. Bahkan juga untuk tidur pun aku tidak punya tempat. Untuk makan juga aku tidak punya. Aku tidak punya keluarga di sini. Bertahun-tahun aku berdoa pada Tuhan. Mohon supaya diberikan pekerjaan. Tetapi sampai hari ini, dia diam saja. Dia tidak peduli. Karena itu, bagi saya, Tuhan itu tidak ada. Waktu itu, pertama kali aku mengalami kesulitan untuk memberikan tanggapan balik. Aku sadar bahwa aku belum pernah berada pada situasi seperti itu. Lalu aku malah bertanya pada diri sendiri, apakah aku tetap percaya pada Tuhan? Apakah aku akan tetap percaya pada Tuhan kalau aku ada di dalam situasi seperti yang dialami oleh anak muda itu? Aku lalu menyadari bahwa kata-kata manis yang menghibur tidak tepat untuk dikatakan kepadanya pada saat itu. Aku harus membawa semua perkara ini pada Tuhan. Aku tahu bahwa aku tidak akan segera mendapat jawaban yang instan. Tetapi aku yakin pada waktunya rahmat Tuhan akan bekerja. Perjumpaan itu memang untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Karena keesokan harinya dan seterusnya, anak muda itu tidak pernah saya lihat lagi. Kata teman-temannya, dia ditangkap polisi karena kasus narkoba. Tetapi percakapan yang sebentar saja itu telah menggores hatiku dan semakin mendorongku untuk selalu berdoa bagi anak-anak muda, khususnya yang mengalami kehidupan seperti itu. Bahkan yang lebih buruk lagi, 20 tahun kemudian aku berjumpa lagi dengan dia. Tetapi bukan dia yang kutemui waktu itu, melainkan anak-anak muda lain dengan persoalan hidup mereka masing-masing. Banyak sekali di antara mereka yang meragukan Tuhan dan bahkan tidak percaya pada Tuhan. Bahkan ada beberapa yang terang-terangan mengakui bahwa dia ateis. Berjumpa dengan mereka, aku menjadi sadar bahwa tugasku sekarang bukannya sekedar menjelaskan secara ilmiah dan teologis atau dengan kata-kata bahwa Tuhan itu ada, melainkan menunjukkan dan menghadirkan Tuhan pada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa pada Tuhan supaya menyatakan kehadirannya dalam dan melalui hidupku. Supaya ketika mereka berjumpa denganku, mereka mengalami bahwa Tuhan itu sungguh ada dan peduli pada mereka. Ketika merenungkan kembali semuanya ini, aku teringat pada kata-kata dari kitab Amsal ini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin,
aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal bab 30 ayat 8b sampai dengan 9. Seperti nyata di depan mata bahwa memang banyak orang yang hidupnya berkelimpahan lalu melupakan Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak penting dan tidak perlu untuk kehidupan mereka. Bagi mereka, yang penting punya uang. Tuhan itu tidak penting. Sebaliknya, banyak juga orang miskin yang meragukan Tuhan, meragukan keberadaan Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Tuhan, seperti anak muda itu. Maka, kalau ada yang tetap berpegang pada Tuhan dan percaya padanya, walaupun hidup dalam kelimpahan dan kemiskinan, imannya sungguh-sungguh teruji. Sekarang kembali, pertanyaan ini saya lontarkan pada diri sendiri. Apakah aku sungguh percaya pada Tuhan?